إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, ala wa huwa tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Wasalna ila qawlihi ta'ala fi suratil Ma'idah, Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Kita sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-59 dan ke-60. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul, katakan, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, wahai orang-orang yang pernah mendapatkan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang pernah mendapatkan kitab Taurat dan kitab Injil. Hal tanqimuna minna illa, tidaklah kalian memusuhi kami kecuali karena kami beriman kepada Allah
dan apa yang diturunkan kepada kami, dan juga apa yang diturunkan dari sebelumnya. Wa anna aktsarakum fasiqun, dan memang kebanyakan kalian adalah orang-orang fasik. Kalian benci kepada kami, kalian memusuhi kami, tidak lain kecuali karena kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan juga apa yang diturunkan pada kalian. Ya, ini tidak ada alasan bagi mereka sesungguhnya untuk memusuhi muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berkata pada ayat berikutnya, qul, katakan, hal unabbiukum bi syarrin min dzalik, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih jelek lagi dari yang demikian, balasannya di sisi Allah. Man la'anahu Allah, yang lebih jelek balasannya adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, dan dijadikan oleh Allah menjadi monyet-monyet dan babi-babi, dan menjadi penyembah taghut. Ulaika syarrun makana, merekalah yang lebih jelek kedudukannya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka sangat sesat jalannya, menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Wa idza ja'ukum qalu amanna, mereka kalau datang kepada kalian, mereka akan berkata, kami beriman, kami beriman. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih, dan mereka sudah masuk di dalam kekufuran, dan mereka sudah keluar dari keimanan. Wallahu a'lam bima kanu yaktumun, dan Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan. Wa tara, dan kau lihat, minhum, dari mereka, yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihimus sahd, kamu lihat mereka berlomba-lomba dalam dosa, dalam permusuhan, dan memakan harta yang haram. Labi'sa ma kanu ya'malun, sungguh jelek sekali apa yang mereka kerjakan. Walaula yanhahumur rabbaniyun, kalau saja bukan karena mereka dilarang oleh para rabbaniyun wal ahbar, kalau saja bukan karena mereka dilarang oleh orang-orang yang rabbani dan para ahli ilmunya, an qaulihimul itsm, atas ucapan-ucapan mereka yang dosa dan makannya mereka terhadap harta yang haram, labi'sa ma kanu yasna'un, sungguh sejelek-jelek apa yang mereka kerjakan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir ayat ini secara ringkas, qul ya ayyuhar rasul, perintah qul adalah perintah untuk Rasulullah SAW. Qul, katakan pada mereka, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang pernah menerima kitab, mulzaman lahum, yang seharusnya mereka berpegang dengan kitab tersebut. Jadi panggilan tadi ada maknanya. Dipanggil wahai ahlal kitab, wahai orang yang pernah dapat kitab, mengingatkan agar mereka seharusnya berpegang dengan apa yang pernah diturunkan pada mereka dari kitab Taurat dan Injil, yang pada kitab-kitab tersebut ada berita akan datangnya seorang nabi, akan datangnya seorang rasul yang diperintahkan untuk diikuti. Barakallahu fiikum.
sama seperti panggilan-panggilan lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah ini, kerjakanlah itu. Mengapa dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman, seharusnya kalau kalian benar-benar beriman, ikutilah perintah Allah, tinggalkanlah apa yang dilarangnya, begitu. Demikian pula panggilan ahlul kitab adalah mengingatkan mereka agar mereka mulzam bihadzal kitab. Ketahuilah inna dinal islami huwa dinul haq. Ketahuilah wahai orang-orang yang mengaku berpegang dengan kitabnya para anbiya, ketahuilah bahwa agama Islam ini adalah agama yang hak. Wa inna qadhahum fihi qadhun bi amrin yanbaghi al-madhi alaih. Dan sesungguhnya cercaan mereka pada agama ini, cercaan mereka pada dinul Islam, sesungguhnya itu adalah perkara yang harusnya menjadi pujian. Mengapa? Karena itu ada di kitab kalian. Bukankah kalian adalah ahlul kitab? Bukankah kalian ahlul Injil, ahlul Taurat? Seharusnya ketika ada orang yang mengajarkan beribadahlah kepada Allah, percayalah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, ikutilah nabi-nabi yang terdahulu, harusnya mereka suka. Sahih? Harusnya mereka gembira. Wah, minna wa fina. Mereka golongan kita, mengajak kepada Allah, Rabb kita, dan mengajak untuk percaya kepada nabi-nabi kita, dan mengajak untuk percaya kepada kitab-kitab yang kita pegang. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Para anbiya mengajarkan tauhid, sedangkan Rasulullah SAW, Nabi terakhir, sama mengajarkan tauhid. Para anbiya mengajarkan untuk beribadah kepada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Nabi terakhir juga sama, harusnya mereka senang dong. Harusnya mereka memuji, ini agama yang hak. Harusnya mereka memberikan madah, bukan qadah. Qadah cercaan, madah pujian. Maka cercaan mereka tidak pada tempatnya. Hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilana wa ma unzila min qablu. Kalian memusuhi kami, mencerca kami, karena apa? Apakah karena kita mengajak kepada Allah sama dengan nabi-nabi kalian? Apakah karena mengikuti Rasul yang juga ada di kitab-kitab kalian? Akan datang seorang nabi dengan ciri-cirinya, dengan namanya. Mengapa kalian memusuhi kami? Padahal yang kami pegang ini sama dengan yang kalian pegang, yaitu agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak untuk percaya kepada para rasul yang telah memberitakan akan datangnya seorang nabi yang terakhir. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ai hal lana 'indakum minal 'aib. Makna ayat ini adalah, apakah kami punya sesuatu yang aib, yang jelek, sehingga kalian memusuhi kami? Hal lana indakum minal uyub. Apakah kami punya aib, punya kejelekan-kejelekan? Apakah kami musyrik, kafir, menentang Allah, menentang para rasul? Tidak. Illa imanana billah. Kita tidak lain kecuali beriman kepada Allah.
Nggak ada kekurangan pada kami, aib-aib pada kami, kecuali keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kami bikutubihi, kepada kitab-kitabnya, as-sabiqah wal lahiqah. Kitab-kitab yang terdahulu dan yang akan datang. Kitab-kitab yang lalu dan kitab-kitab yang turun terakhir ini. Wa bi anbiya'ihil mutaqaddimin. Dan juga tidak lain kecuali kami beriman dengan al-anbiya. Lihatlah dalam Quran. Ada mencerca Nabi Isa? Enggak ada. Ada mencerca Nabi Musa? Enggak ada. Ada mencerca Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub. Enggak ada. Nabi Shu'aib, Nabi Nuh. Semuanya dikisahkan dalam Al-Quran dengan terhormat, mulia, dipuji. Terus, mengapa kalian marah? Ya Nasrani, ya Yahudi, ya Ahlal Kitab, wahai orang yang pernah dapat kitab dari Allah, wahai orang-orang yang pernah mendapatkan kitab dari nabi-nabinya, apa salah kami? Kami beriman pada Allah seperti kalian beriman pada Tuhan Allah. Kami beriman pada Rasul sebagaimana berita yang sudah ada di kitab-kitab kalian. Kami beriman kepada para anbiya, para nabi-nabi, termasuk nabi-nabi kalian. Kita memuji, mendoakan alaihi salam kepada Nabi Isa yang mereka sebut Yesus. Kami mencintainya, memujinya, meninggikannya, mendoakannya. Juga kami beriman pada Nabi Musa yang mereka sebut Moses. Kami memuliakannya, kami mendoakannya. Taib, apa salah kami? Apakah ada kesalahan? Sehingga kalian benci kepada kami, memusuhi kami. Dari sisi mana? Ini barakallahu fikum kandungan ayat tadi. Hal tankimuna minna illa an amana billah. Apa salah kami? Kecuali kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan para anbiya. Wa bi annana najzim anna man lam yu'min kahadzal iman fa innahu kafirun fasiq. Atau karena kami berkata, siapa yang tidak beriman kepada Allah, siapa yang tidak beriman kepada Rasul, siapa yang tidak beriman pada para nabi, maka dia kafir. Salahkah kami? Wahai ahlal kitab, kalian beribadah pada siapa? Kepada Allah. Ya kebetulan qadarullah di Indonesia bilangnya Tuhan Allah. Kalau Nasrani di Mesir, bismillah kalimatnya, alhamdulillah kalimatnya. Cuma terjemahannya di Indonesia puji Tuhan. Kalau orang Mesir ngomong alhamdulillah. Nasrani. Artinya kalian memuliakan Allah, menyembah Allah. Lah kami mengatakan orang yang mengingkari Allah kafir. Salahkah kami? Kalau menentang Allah pencipta langit dan bumi, yang mereka juga mengakui pencipta langit dan bumi, maka dia kafir. Salah? Oh, bukan kafir, non-muslim. Kita tidak bicara non-muslim secara umum. Bicara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang mereka mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka mengakui bahwa Allah lah pemilik alam semesta. Baik. Maka kita katakan pada mereka, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kemari kita bersatu dengan kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Yaitu mari kita sama-sama beribadah pada Allah saja dan tidak pada yang lain. Ini Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan seperti itu. Marilah kemari. Qul ya ahlal kitab. Marilah kemari.
untuk kita ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, untuk sama-sama bersepakat beribadah pada Allah saja, tidak pada yang lain. Kalau menentang, tidak mau beribadah pada Allah, berarti kalian berdusta. Katanya memuliakan Allah, meninggikan Allah, memuji Allah, puji Tuhan. Ternyata mereka tidak mentaati Tuhan. Iya kan? Karena mereka tidak mau mengesakannya, beribadah hanya kepada Allah saja, jangan pada yang lain. Kembali kepada kitab. Hal tanqimuna minna bihadha alladhi huwa awjab alwajibat ala jami'il mukallafin. Apakah kalian memusuhi kami, mencerca kami hanya karena kami menjelaskan kewajiban yang paling wajib bagi seluruh manusia mukallaf? Menjelaskan kewajiban yang paling wajib bagi semua mukallaf, bagi semua manusia yang sudah dewasa, berakal, baligh, untuk beribadah pada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Salah? Di mana kalian bencinya? Mengapa kalian marah? Padahal kami mengajak pada Rabb, pada Ilah yang juga Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a hadza fa'aktsarukum fasiqun. Tetapi memang bersama dengan itu, kebanyakan kalian fasik. Apa makna fasik? Sesungguhnya fasik juga maknanya keluar dari ketaatan. Seperti pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi tentang iblis yang tidak mau sujud, tidak mau menghormati Adam. Apa kata Allah? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin, kemudian fasaqa an, keluar dari amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbih. Demikian pula dalam ayat ini dikatakan fa'aktsarukum fasiqun ay kharijuna an ta'atillah. Kalian kebanyakan keluar dari ketaatan pada Allah. Kalian tidak tunduk pada Tuhan kalian sendiri. Kalian tidak mentaati perintah Tuhan kalian sendiri. Mutajarri'una ala ma'asihi. Kalian terlalu berani, terlalu lancang untuk menentang Tuhan kalian sendiri. Fa'aula lakum ayyuhal fasiqun. Maka pantaslah bagi kalian, wahai orang-orang fasik. Fa'aula lakum ayyuhal fasiqun sukut. Seharusnya lebih pantas bagi kalian, wahai orang-orang fasik, harusnya diam. Mengapa? Karena kalian punya kesalahan lebih besar, lebih banyak, lebih mengerikan. Mengapa kalian malah menyalahkan muslimin? Mengapa kalian malah menyalahkan orang-orang yang percaya kepada Nabi dan seluruh para Nabi, kepada Rasul dan seluruh para Rasul, kepada kitab Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang lain? Kalian memusuhi agama yang demikian. Sedangkan kalian sendiri menentang Tuhan kalian sendiri, menentang Ilah, menentang Allah, menentang Tuhan Allah. Ikhwan ibn a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau kalian adalah fasikun, maka pantasnya kalian diam. Jangan melihat semut di seberang lautan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Tuh mereka, lihat mereka punya kesalahan sebentar. Yang kamu lihat yang mana? Sudah dicari, hampir nggak ada.
Bahkan kalaupun dianggap salah karena menganggap kafir, salah di mananya? Kalau percaya, mukmin. Kalau nggak percaya, kafir. Salah di mananya? Tetapi yang ada pada diri kalian sendiri kalian tidak lihat. Yang ada pada diri kalian sendiri kalian tidak sadar. Kalau kalian sadar kalian fasik, harusnya diam. Apa pepatah dalam bahasa Arab? Barang siapa yang rumahnya dari kaca, jangan lempari rumah orang lain. Kalau seseorang rumahnya dari kaca, rapuh, gampang pecah, jangan lempari rumah orang lain. Begitu dibalas, hancur rumahmu. Wahai orang yang fasik, jangan menyalahkan orang lain. Nanti dibongkar kefasikanmu terlalu banyak dan besar. Mau bukti? Sekarang akan dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya tentang siapakah yang syarrin min dzalik. Siapa yang lebih jelek? Tanyakan pada mereka siapa yang dilaknat oleh Allah. Haula. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Haula. Siapa yang Allah jadikan Allah kutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi? Haula. Siapa yang dulu pernah Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka? Menjadi abadat taghut, penyembah taghut. Ya mereka juga. Dan itu diketahui oleh mereka. Jadi barakallahu fikum, harusnya mereka sadar bahwa kamilah yang dulu pernah dilaknat, kamilah yang dulu pernah dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi, kamilah yang dulu pernah begini, pernah begitu. Na'udzubillah. Beritanya mereka tahu, ya'rifunahu, mereka mengenalinya, mereka mengetahuinya. Maka dikatakan harusnya mereka diam. Falau kana aibukum wa antum salimuna minal fisqi wa ihata dzalika lakana asy-syar'a khaffa min qadhikum fina ma'a fisqikum. Kalaupun aib kalian selamat dari kefasikan. Kalau saja aib kalian itu tidak ada dan kalian selamat dari kefasikan, bolehkah mencerca? Tetap gak boleh. Mencerca kebenaran gak boleh. Tetap salah. Kalaupun kalian tidak punya kefasikan, wahayhat, hayhat. Apa makna hayhat? Ba'udat. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalaupun tidak punya kefasikan, lakana syarr akhafu min qadhikum fina ma'a fisqikum. Niscaya syarnya lebih ringan dari cercaan kalian kepada kami, tetapi bersama dengan itu kalian fasik. Kalian sendiri seakan-akan tidak punya aturan min alif ila ya. Seakan-akan enggak punya syariat apapun min al alif ila ya. Dari A sampai Z. Ada larangan di agama mereka? Ada aturan? Padahal aslinya ada. Diharamkan khamr ada. Perintah hijab di kitab mereka ada. Tapi yang pakai hijab cuma biarawatinya saja. Iya kan? Barakallahu fiikum. Mengapa itu? Fasik tadi. Wa aktsarukum fasiqun. Kalian tidak terikat dengan aturan agama kalian sendiri. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti mereka mencerca kaum yang lain dalam keadaan diri mereka sendiri memiliki lebih banyak, lebih besar aib-aib yang mereka lakukan. Walamma kana qadhuhum fil mu'minin yaqtadi annahum ya'taqiduna annahum 'ala syarr. Dan ketika cercaan mereka kepada orang beriman, konsekuensinya berarti mereka meyakini bahwa kaum mukminin ala syarr. Iya kan? Kalau mereka mencerca Islam dan muslimin, artinya mereka menganggap agama Islam ini agama yang jelek.
Qul, katakan pada mereka, mukhbiran an syana'ihi makanu alaih, kabarkan pada mereka tentang kejelekan yang ada pada mereka, yang pernah mereka ditimpa kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada mereka, hal unabbiukum bi syarrin min dzalik, kalau kalian anggap kami syarr, mau kami beritahu mana yang lebih syarr? Kalau kalian menganggap kami jelek, mau diberitahu mana yang lebih jelek? Alladzina qamtum fihi alaina, yang kalian timpakan, cercakan kepada kami, mau kita tunjukkan yang lebih jelek lagi? Ma'a at-tanazzul ma'akum, tanazzul artinya ngalah. Taib, ma'a tanazzul, anggap kami syar. Masya Allah, na'udzubillah, kami syar menurut kalian. Taib, kalau kami menganggap atau kalian anggap kami syar, kalian lebih parah syarnya, mau aku tunjukkan? Hal unabbiukum bi syarrin min dzalik, mau aku tunjukkan pada kalian yang lebih syar? Pengen tahu? Man la'anahumullah, kaum yang dilaknat. Siapa kaum yang dilaknat? Bani Israel, Yahudi, kaum yang dilaknat. Dilaknatnya Yahudi karena syair, karena sesuatu, pengkhianatannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Taib, kaum Nasrani, kapan dilaknat? Ketika mereka meminta ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Kata Nasrani, wahai Isa, apakah Tuhan bisa menurunkan kepada kami hidangan dari langit untuk menjadi hari raya kami, untuk orang yang pertama kami sampai orang terakhir kami? Kami akan jadikan perayaan hari turunnya hidangan dari langit. Maka ketika Nabi Isa meminta kepada Allah, Allah beri syarat, kalau aku turunkan, kemudian kalian setelah itu ada yang tidak percaya, ada yang kufur, ada yang begini dan begitu, kami akan laknat mereka dan kami akan kutuk mereka. Ternyata setelah diberikan hidangan dari langit, ada dari mereka, bahkan sebagian besar mereka kembali kepada penentangan. Maka dikutuk oleh Allah menjadi babi-babi. Sehingga Yahudi dilaknat dan dijadikan monyet-monyet karena melanggar hari Sabtu. Nasara karena melanggar apa yang sudah Allah katakan dalam Ahlul Maidah tentang hidangan dari langit tadi. Dikatakan di sini dengan pertanyaan, mau kami beritahu siapa yang lebih syar? Yang dulu pernah dilaknat, mereka merasa itu. Ay ab'adahu Allah an rahmatih wa ghadiba alaihi, yang pernah Allah murkai, wa aqabahu fid dunya wal akhirah, yang dihukum oleh Allah, ditimpakan oleh Allah kutukan di dunia dan di akhirat. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Sebagian mereka dikutuk menjadi monyet-monyet, sebagian mereka dikutuk menjadi babi-babi, dan sebagian mereka dikutuk menjadi penyembah taghut. Wa huwa syaitan, taghut adalah syaitan. Wa kullu ma 'ubida min dunillah, dan semua yang disembah selain Allah disebut taghut. Ulaikal madkuruna bihadhil khisal al-qabihah. Orang-orang yang disebut tadi, yang dijuluki dengan bagian-bagian tadi, al-qabihah, yang jelek, apa saja? Laknat, kemurkaan, dan kutukan. Mereka syarrun makana, mereka jelas lebih jelek, karena dimurkai, dilaknat, dan dikutuk.
syarrun makanan minal mu'minin alladziina rahmatullah qaribun minhum. Jelas lebih jelek daripada orang-orang beriman yang justru rahmat lebih dekat pada mereka. Wa radhiyallahu anhum wa athabahum fid dunya wal akhirah, yang Allah ridhai mereka dan Allah berikan pahala kepada mereka di dunia dan di akhirat. Li'annahum akhlasu lahuddin, karena mereka memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha an-naw' min bab isti'mali af'alut tafdhil. Jenis ini adalah jenis penggunaan isim tafdhil, lebih jelek lagi, lebih buruk lagi. Tetapi isim tafdhil fi ghairi babih, tidak pada babnya. Apa maknanya tidak pada babnya? Kita belajar lughah Arabiah sebentar. Isim tafdhil digunakan untuk dua yang sama. Ini har, panas dan panas. Maka akan dikatakan yang ini lebih panas dari yang ini. Ya kan? Yang ini besar, ini juga besar. Yang ini lebih besar dari yang itu. Yang ini jelek, yang ini jelek. Tapi yang ini lebih parah. Maka dikatakan yang ini lebih jelek dari yang itu. Berarti dua-duanya jelek kan? Ini babnya. Ini bab at-tafdhil. Tetapi yang sedang dibahas ini laisa min babih, bukan dari babnya. Mengapa? Karena Islam tidak jelek. Islam tidak jelek. Dibandingkan dengan mereka dikatakan lebih parah jeleknya. Kok Islam enggak jelek, kok dikatakan lebih parah jeleknya? Halu nabiyukum bisyarrin min dzalik, mau diberitahu yang lebih jelek lagi dari Islam. Astagfirullah. Islam kan enggak jelek. Iya. Makanya kita katakan babnya bukan bab tafdhil sesungguhnya. Penggunaan isim tafdhil tidak pada bab at-tafdhil, laisa min babi. Mengapa? Karena mereka menuduh dengan tuduhan syarr. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian anggap Islam ini syarr, mau tahu yang lebih parah, yang syarrnya sudah jelas-jelas. Mau tahu? Siapa yang pernah dilaknat? Ahlul kitab. Siapa yang pernah dimurkai? Ahlul kitab. Siapa yang pernah dikutuk jadi monyet dan jadi babi? Ahlul kitab. Itu di sejarah mereka ada. Mereka nggak akan mengingkari, khususnya pendetanya. Kalau orang awamnya mungkin nggak baca. Kalau pendetanya pasti tahu kisah-kisah tersebut. Ikhwanuddin a'azakumullah. Sedangkan Islam tidak demikian. Muslimin tidak demikian. Sepanjang sejarahnya Allah berikan kemuliaan dan kemenangan. Barakallahu fiikum. Demikian pula pada qaulu wa adallu an sawa'is sabil. Adallu lebih sesat. Mereka lebih jelek dan lebih sesat. Ini juga sama. Laisa min babih, bukan pada bab isim tafdhil. Mengapa? Karena Islam tidak sesat. Dikatakan mereka lebih sesat daripada Islam. Enggak, Islam enggak sesat. Tetapi penggunaan itu dipakai karena tuduhan mereka. Maka ada makna, kalau kalian menganggap lebih jelek, maka lebih jelek mana dengan apa yang pernah dilaknat, yang pernah dikutuk, begitu. Kalau mereka menganggap sesat, kita tanya, mana yang lebih sesat dengan yang dulu pernah dikutuk oleh Allah SWT menjadi penyembah tauhid. Ini barakallahu fiikum penggunaan isim tafdhil yang laisa min babih, dan itu bisa dalam bahasa Arab. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.